Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Salatu qaimah. Fadilah semua qoman. Syarab wa darajatan rahmatika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم ربنا صلاة قائمة semua kuman tiga ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى آخر الآية. Masyiral muslimin wa zumratul mu'minin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur senantiasa dan selamanya kita panjatkan kehadirat Allah Rabbun Ghafur, Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, memberikan waktu dan kesempatan, tenaga dan kekuatan kepada kita untuk mengabdi dan berbakti, menyembah dan beribadah dengan satu tujuan dan harapan kita hadir sama-sama di majelis yang mulia ini untuk meraih ridho Allah, rahmat Allah dan maghfirahnya. Maka mudah-mudahan segala bentuk pengorbanan yang kita keluarkan, tenaga, harta, waktu dan segala sesuatunya dalam kehidupan dunia ini kita jadikan sebagai wasilah, sarana atau alat yang bisa mengantarkan kehidupan kita menuju kehidupan yang hakiki, yang abadi, yang penuh dengan ridho dan rahmatnya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, untuk melahirkan kehidupan dunia yang baik, yang dalam Al-Quran disebut dengan ungkapan hayatan thayyibah, dan sekaligus kita pun ingin mengakhiri kehidupan pun dengan baik, yang sering diungkapkan dengan istilah husnul khatimah. Maka sudah selayaknya kita orang-orang yang beriman memahami penting untuk menyadari
hakikat kehidupan yang kita jalani. Agar kita mampu menjalani kehidupan yang sesungguhnya di kemudian hari. Dan itu sudah Allah berikan bimbingan serta tuntunan di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat ke-20. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, dengan satu firman yang memberikan satu tuntutan dan perintah, Allah menegaskan dalam firman-Nya yang tadi dengan ungkapan i'lamu, wahai sekalian manusia. Ini tidak hanya ditujukan kepada khusus orang-orang beriman saja. Bukan hanya khusus bagi orang-orang yang memiliki keyakinan dan akidah Islam saja. Tetapi secara umum Allah ingin mengingatkan kepada semua manusia bahwa ketahuilah, ini semacam pengumuman penting dari Zat yang maha tahu akan segala sesuatunya. Kalau yang mengumumkan itu selevel presiden, berarti pengumumannya memang pengumuman yang perlu mendapatkan perhatian serius. Kalau yang mengumumkannya itu adalah pimpinan negara, tentu berbeda dengan pengumuman yang disampaikan di level ketua RT atau kepala desa umpamanya. Ini yang mengumumkan dari Zat yang maha kuasa di alam jagat raya, di semesta ini. Yang beliau atau yang Allah turunkan melalui malak Jibril, malaikat yang paling mulia di antara malaikat, yang disampaikan kepada manusia Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para utusan, para rasul. Kemudian disampaikan kepada kita pengumuman yang termaktub di surat Al-Hadid ayat ke-20. I'lamu, ketahuilah, sadarilah dan pahamilah, annamal hayatud dunya, bahwasanya sesungguhnya hanyalah kehidupan dunia itu pada hakikatnya laibun walahun, hanyalah permainan, hanyalah senda gurau, wazinatun, dan perhiasan-perhiasannya, watafakhurun bainakum, saling berbangga-bangga di antara kalian, watakathurun, dan saling berlomba-lomba memperbanyak fil amwal wal aulad, dalam urusan harta, dalam urusan anak dan keturunan. Sedang jemaah dirahmati Allah, Allah menggambarkan bahwa hakikat kehidupan dunia itu sebagai sebuah bentuk permainan. Layaknya permainan, Pak. Tidak ada yang selamanya terus bermain-main dari pagi sampai petang, petang sampai malam, malam sampai besoknya lagi. Dan satu saat akan tiba masanya kita jenuh, bosan dengan permainan itu. Kalau hari ini sedang populer permainan umpamanya sepak bola, sampai bertahan berapa lama? Booming misalnya yang terbaru, Pak, yang belum sampai di Ciparai ini. Kalau di kota-kota besar di luar negeri itu sudah beberapa waktu yang lalu mereka cukup ramai dan populer. Walaupun pada saat ini pun menurut kabar di luar negeri sudah tidak populer lagi. Olahraga padel itu, Pak. Padel atau pedal apapun namanya itu. Kita baru mau booming. Sampai bertahan berapa lama permainan itu akan terus tetap ada. Yang sudah ada pun berganti musim, berganti masa, usai sudah. Kalau pertandingan sepak bola hari ini, esok hari, pekan ini, pekan besok, pertandingan dapat piala, sudah, Pak. Pulang. Hura-hura, euforia, selesai. Itulah dunia.
cepat bosan, cepat berganti, kemudian datang lagi yang baru. Artinya Allah nyatakan bahwa kehidupan dunia itu seperti laksana permainan, tidak ada yang abadi. Kehidupan dunia ini sifatnya sementara. Sekarang muda, esok lusa, bulan depan, tahun yang akan datang sudah tidak muda lagi. Dan kita pun bisa merasakan Pak dalam diri kita sendiri. Rambut yang tadinya tumbuh begitu hitam, sekarang sudah banyak mulai memutih, abu-abu. Gigi yang tadinya bersih, rapih, sekarang sudah sepuh kembali bersih lagi Pak, tanpa satu gigi pun. Kulit yang tadinya kencang sekarang terus bertambah keriput. Tenaga yang tadinya kuat Pak, sekarang mulai menurun. Itulah dunia. Tidak ada yang tetap. Tidak ada di antara bapak yang tetap tenaganya masih full power, nggak ada. Tidak ada di antara kita Pak yang dari muda, dari kecil, remaja, dewasa, tua, aki-aki, tetap rambutnya hitam. Kecuali kalau memang disemir Pak. Tapi aslinya nggak ada yang tetap, semua berubah, tidak ada yang abadi. Itulah makanya dunia bersifat sebutnya fana. Ini hakikat kehidupan dunia yang Allah tegaskan di surat Al-Hadid ayat ke-20 itu. Kemudian Allah pun nyatakan dunia juga lahun, penuh senda gurau. Kalau kita orang Sunda bilangnya heureuyan Pak. Sagala lagi heureuy di dunia. Jadi kalau dia bilang serius, seberapa serius? Harus seserius apa untuk urusan dunia? Jadi hari ini mungkin berencana A, sore bisa berubah jadi rencana B. Siangnya berencana C, malam mungkin berubah menjadi rencana D. Jadi nggak ada yang sepenuhnya pasti akan bisa sesuai dengan harapan, keinginan yang dicita-citakan oleh masing-masing kita. Karena Allah yang menentukan segalanya. Dan itulah dunia. Allah nyatakan kembali masih di ayat yang sama, wazinatun. Dan dunia juga laksana perhiasan yang terlihat indah, yang sangat menarik. Sementara waktu di awal bisa jadi kita melihat terpana. Tapi lama-kelamaan, seperti yang tadi, gambaran ketika masih muda kita sangat terpesona. Tetapi ketika bertambah usia berubah Pak. Berubah penampilan, berubah gaya, berubah segala sesuatu yang ada di dalam dirinya. Sudah tidak menarik lagi. Masih dalam ayat yang sama Allah sebutkan dunia itu watafakhurun bainakum, saling membangga-banggakan. Pangkat, jabatan, kedudukan, pakaian, berlomba-lomba, bahkan sampai bikin konten, menjadi profesi konten kreator umpamanya. Banyak yang sekedar menampilkan kemewahan, popularitas dan lain sebagainya. Watafakhur, dunia, itulah dunia. Satu lagi di ayat 20 Al-Hadid Allah nyatakan dunia pun watakasurun bil amwal wal aulad, tempatnya orang saling berlomba-lomba, ingin berbanyak-banyak di urusan harta dan urusan anak keturunan. Makanya bekerja keras, banting tulang, peras keringat, pergi sore pulang petang, kadang-kadang tidak tahu waktu, tidak tahu pulang hendak kemana, sudah lupa sama keluarga, anak dan istri, hanya demi mencari materi dunia. Allah tidak melarang kita untuk kaya Pak. Allah tidak melarang kita untuk mencari dunia. Tapi hati-hati dan waspada. Ini hakikat dunia yang Allah nyatakan di Al-Quran surat Al-Hadid ke-20 itu. Makanya di akhir ayat Allah menegaskan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Fata morgana. Saling sangka, dikira bapak ini sukses, banyak harta, bergelimang kemewahan, hidup penuh kebahagiaan. Pada kenyataannya
belum tentu apa yang kita sangkakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sidang Jumat rahimakumullah. Maka untuk itu Allah mengingatkan, Pak, kita bisa memilih, kita boleh menentukan keinginan sendiri. Mau kita tertipu dengan dunia atau kita mau memanfaatkan dunia ini sebagai jalan sarana untuk menempuh kehidupan akhirat, silahkan. Di dalam ayat yang lain pun Allah sudah menyuruh kepada kita wabtaghi fima attaqallahu daral akhirah. Silahkan cari sing ingat karena kehidupan akhirat. Walatansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa bagianmu untuk kehidupan dunia. Allah mengingatkan, ingatlah kehidupan akhirat, jangan lupakan dunia. Itu beda, Pak. Konteksnya ketika jangan lupa akhirat, ingat dunia, itu beda, Pak. Sekali lagi, ingatlah akhirat, jangan lupa dunia. Berbeda dengan jangan lupa akhirat, ingatlah dunia. Itu nanti akan ada satu fakta yang berseberangan. Kenapa Allah ingatkan kita akhirat? Karena pada faktanya banyak orang yang sudah lupa akhirat. Dikiranya dia akan hidup di dunia abadi dan selama-lamanya. Tidak, Mas. Kita akan berakhir meninggalkan kehidupan dunia ini. Maka Allah katakan lagi, ingat akhirat, jangan sampai lupa. Kalimatnya seperti itu, ingatlah akhirat, jangan lupa dunia. Allah ingatkan akhirat karena banyak orang yang lupa akhirat, bahkan melupakan akhirat. Kalau untuk urusan dunia, Allah hanya pesan jangan lupa bagianmu di dunia. Artinya kita pun diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan dunia ini, jadikan sarana dan wasilah untuk mencapai kehidupan akhirat yang hakiki dan abadi. Sidang Jumat dirahmati Allah. Kalau kita balikkan, ingatlah dunia, jangan lupa akhirat. Nanti yang tertanam dalam ingatan itu hanya dunia, dunia, dan dunia. Maka sekali lagi Al-Quran Al-Qasas ayat 77 itu seperti itu. Ingatlah akhirat, jangan lupa dunia. Maka sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kita bekerja di kantor, kita bekerja di perusahaan, kita pergi ke kebun, kita pergi ke sawah. Ketika orang beriman melandasi itu semua demi beribadah kepada Allah, maka semua menjadi nilai kebaikan. Dunia yang kita miliki jadi sarana dan alat yang bisa menembus kehidupan akhirat yang abadi dan bahagia insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wad dzikril hakim. Innahu tilawatahu wal ghafurur rahim wastaghfiru. Hamdan wa syukran lillah الذي لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق watawassaw bis sabr. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Izinkan khatib menambahkan sedikit di khutbah kedua. Salah satu penjelasan dari Imam Al-Ghazali yang beliau jelaskan di kitab yang fenomenal Ihya Ulumuddin terkait dengan gambaran kehidupan dunia itu. Beliau menjelaskan seperti seseorang yang menyelami dasar samudra, berbekal tabung oksigen. Dia turun ke dasar samudra membawa satu misi untuk mencari 5 mutiara, 6 permata, dan 1 batu yang khusus yang harus diwujudkan. Ketika seseorang dalam kehidupan dunia ini digambarkan seperti yang menyelam ke dasar samudra, maka misi itu harus dijalankan. Semua orang diberikan modal yang sama.
taruhlah waktunya sehari 24 jam, sehari semalam. Kemudian dikasih perbekalan pun sama. Tetapi ketika ke dasar lautan dia terlena dengan pemandangan-pemandangan yang begitu menakjubkan di dasar lautan sampai dia lupa misi dia, tugas dia mencari 5 mutiara, 6 permata dan 1 batu khusus sepanjang hidupnya itu. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 5 mutiara itu adalah pelaksanaan 5 rukun Islam. Yang 6 itu pelaksanaan rukun iman. Dan yang 1 itu adalah akidah, keyakinan bahwa la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan yang wajib disembah, diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dia terlena karena mencari yang lain dengan pemandangannya yang indah, dengan godaan dalam kehidupan yang begitu menggiurkan. Sehingga ketika dia kembali ke permukaan, dia tidak mendapatkan apa-apa. Artinya beliau nyatakan ketika kembali ke keharibaan Allah, tidak ada bekal apapun yang bisa dia bawa karena terlena, tertipu dengan kemegahan dalam kehidupan dunia yang fana ini. Maka sidang Jumat yang dirahmati Allah, kembali kami tegaskan, khatib mewasiati diri pribadi khatib dan mengajak jamaah sekalian kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah saat ini, kita jadikan segala sarana dalam kehidupan dunia, harta kita, kekayaan, materi, sampai apapun itu yang ada pada kita saat ini, waktu kita, tenaga kita, kita manfaatkan untuk mengabdi, berbakti, beribadah, beramal soleh. Dengan nawaitu lillahi ta'ala. Ingin mencari ridho Allah, rahmat Allah dan berkah dari Allah, maka kita insya Allah memiliki bekal untuk kembali pulang kepada Allah. Kita tidak selamanya hidup pada saat ini di dunia, hanya sementara waktu. Tapi insya Allah kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, diberikan ridho dan rahmatnya. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, kita harapkan bisa berwujud menjadi sebuah kenyataan. Kita sama-sama saling doakan. Orang-orang yang telah mendahului kita pun Allah tetapkan rahmat dan maghfirah bagi mereka. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'awat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sawu sufufakum Fina taswiyat as-sufuf min tamamis salah. Mohon diluruskan dan dirapatkan safnya. Allahu akbar.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور
وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر